Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kita hari ini mau belajar tema 8, mapelnya bahasa Indonesia dengan tema non-fiksi. Ya, pertama-tama kita akan mempelajari dulu memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Nah, judul itu apa? Judul itu adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Maksudnya apa? Maksudnya judul itu dengan kita melihat judul, kita bisa melihat atau memperkirakan isi yang terkandung dalam teks tersebut. Setelah kita memperkirakan judul dalam teks non-fiksi, nah kita beralih ke memperkirakan isinya yang di dalam judul tersebut. Sebentar, teman-teman, kita flashback lagi. Teks non-fiksi tahu ya, teks non-fiksi itu apa? Teks yang berisikan tentang fakta nih. Ya. Nah, cara memperkirakannya gimana? Cara memperkirakan isinya adalah yang pertama kita perhatikan dulu judul teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, menentukan kata kunci pada judul. Yang ketiga, memahami makna dari kata kunci tersebut. Yang keempat, memperkirakan informasi yang akan disampaikan. Di kelas 5 dulu kita sudah mempelajari kata kunci ya. Diingat-ingat lagi. Coba teman-teman, kita memperkirakan informasi dari judul teks berikut. Judulnya Wisata Pantai di Pulau Bali. Coba berpikir sejenak, kira-kira isi yang ada di wisata pantai di Pulau Bali itu apa? Tuliskan sedikit dari informasi dalam judul itu. Sudah? Dapat? Ya, kalau kalian tadi sudah terbesit apa isi yang ada pada judul tersebut, nah sekarang kita membandingkan informasi yang diperoleh sebelum dan sesudah membaca teks. Kalau tadi kita sebelum membaca teks memperkirakan sedikit ya. Nah, kalau sekarang setelah membaca teks, nanti informasinya lebih banyak setelah membaca teks atau sebelum. Nah, ini ada contoh teks tentang wisata pantai Kuta di Bali. Nah, isinya adalah siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai, menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para pelancar. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai. Nah, kita dapat informasi apa? Di sini kita dapat informasi bahwa Pantai Kuta itu adalah pantai yang tidak pernah sepi, menarik ya tentunya, karena dikunjungi banyak wisatawan untuk bersantai, berselancar, menikmati pemandangan dan sebagainya. Nah, dari setelah membaca teks, maka kita akan lebih banyak mendapatkan informasi. Kemudian bagaimana cara membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks? Kita dapat melihat atau menemukan kata kunci dulu dalam memperkirakan isi teks hanya dari judul saja. Selanjutnya, kita dapat memperoleh lebih informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Kemudian, kita akan belajar cara mengidentifikasikan informasi pada teks non-fiksi. Isinya apa sih yang ada di teks tersebut? Bagaimana cara kita mencari informasi yang dalam teks tersebut? Dengan cara pertama adalah menemukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Kemudian yang kedua itu merangkum informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Yang ketiga, memperkirakan informasi teks hanya dengan memahami makna kata kunci tadi pada judul Y. Kemudian yang keempat adalah menyimpan perkiraan informasi itu lalu membaca teks secara keseluruhan. Kita tadi sudah belajar tentang isi dalam teks, kemudian kita mau menyajikan informasi atau menyampaikan informasi yang sudah kita baca dalam teks tadi dalam bentuk visual. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menyampaikan informasi yang sudah kita dapat dengan cara informasi yang telah kita temukan itu disajikan kembali dalam bentuk visual. Kemudian, salah satu bentuk visual yang dapat disajikan adalah dalam bentuk gambar.
Nah, berikut ini adalah contoh informasi yang kita sajikan dalam bentuk visual ya, dalam bentuk gambar. Ini adalah contoh materi tentang gerhana bulan total. Jadi menggabungkan antara informasi tertulis dengan visual. Kalau tadi cara menyampaikan kembali isi bacaan dalam bentuk teks, kalau ini adalah cara menceritakan kembali informasi yang didapat tapi dari teks percakapan, dari dialog. Dengan gimana? Dengan yang pertama adalah mencermati kalimat yang ada pada teks percakapan. Kemudian yang kedua adalah mencermati pola penghafalan, intonasi, menandai informasi penting, memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara atau dalam dialog tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menulis informasi penting dalam bentuk catatan. Yang keempat, menceritakan informasi yang diperoleh atau yang didapat dari percakapan seseorang tadi. Sekian pembahasan kita tentang materi hari ini tentang mengidentifikasikan teks non-fiksi. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.